Di sebuah kota kecil yang damai, Rima dan Arga menjalin hubungan yang penuh cinta selama 4 tahun terakhir. Hubungan mereka tidak dibangun di atas kemewahan, tetapi pada kesederhanaan yang tulus. Setiap pagi, Arga menjemput Rima dengan motornya yang sederhana untuk berangkat ke kampus tempat Rima mengajar. Mereka selalu berbagi canda tawa meskipun hidup mereka penuh keterbatasan. Rima adalah seorang wanita cantik dengan hati yang lembut. Meskipun berasal dari keluarga yang cukup berada, ia memilih hidup sederhana bersama Arga. Di mata Rima, cinta jauh lebih penting dibandingkan materi. Sementara itu, Arga, pria pekerja keras yang bekerja di sebuah instansi kecil, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Rima, meski dengan penghasilan yang pas-pasan. Mereka sering menghabiskan waktu di taman kota setelah jam kerja. Taman itu menjadi saksi bisu kebersamaan mereka, tempat di mana mereka berbicara tentang mimpi dan harapan. Rima ingin menjadi seorang pendidik yang menginspirasi, sedangkan Arga bermimpi untuk memulai usaha sendiri suatu hari nanti. Namun, tidak semua orang melihat kebahagiaan mereka dengan mata yang sama. Orang tua Rima mulai merasa khawatir dengan masa depan anaknya. Mereka menganggap hubungan Rima dan Arga tidak memiliki masa depan yang jelas. Kekhawatiran itu perlahan tumbuh menjadi ketidaksetujuan, meski Rima selalu meyakinkan mereka bahwa cinta sejati lebih berharga dari segalanya. Di balik wajah cerianya, Arga menyimpan rasa takut. Ia menyadari posisinya yang tidak sebanding dengan Rima, setidaknya menurut standar masyarakat. Meski begitu, ia tidak pernah menyerah untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi pasangan yang layak. Ia bahkan mengambil pekerjaan tambahan pada akhir pekan untuk menabung demi masa depan mereka. Keluarga Rima mulai menekan putrinya untuk memikirkan ulang hubungan itu. Mereka mengenalkan Ferdi, seorang pengusaha muda yang sukses, dengan harapan Rima akan tertarik. Ferdi memiliki segalanya, kekayaan, penampilan menarik, dan status sosial yang tinggi. Namun, bagi Rima, semua itu tidak sebanding dengan cinta yang ia rasakan untuk Arga. Suatu hari, Rima mencoba mengungkapkan keresahannya kepada Arga. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia berkata bahwa orang tuanya semakin mendesaknya untuk meninggalkan hubungan mereka. Arga mencoba menenangkan Rima, meyakinkannya bahwa cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi semua rintangan. Tetapi di dalam hatinya, Arga merasa goyah. Hubungan mereka mulai diuji oleh tekanan dari luar. Rima merasa terjebak di antara cinta sejatinya dan tanggung jawab kepada keluarganya. Sementara itu, Arga mulai merasa bahwa cintanya mungkin tidak cukup untuk melindungi Rima dari dunia yang begitu keras. Meskipun begitu, mereka tetap berusaha menjalani hari-hari dengan penuh cinta. Setiap malam, Arga mengirim pesan singkat kepada Rima, mengingatkan betapa ia mencintainya. Pesan-pesan itu menjadi penghiburan kecil bagi Rima di tengah tekanan yang semakin berat. Namun, tanpa mereka sadari, awan gelap mulai menyelimuti hubungan mereka. Cinta yang selama ini menjadi landasan kebahagiaan mereka mulai terguncang oleh realitas yang tidak dapat dihindari. Babak baru dalam perjalanan mereka mulai terbuka, membawa mereka pada ujian terbesar dalam hubungan mereka. Ketika malam itu datang, suasana hati Rima begitu berat. Ia duduk di kamar, memandangi ponselnya yang penuh dengan pesan-pesan dari Arga. Setiap kata yang pernah dikirimkan lelaki itu mengingatkannya pada kebahagiaan yang pernah mereka bagi. Namun, bayangan keluarganya terus menghantui pikirannya, menekan dan memaksa untuk mematuhi keputusan mereka. Keesokan harinya, Rima diajak keluarganya untuk bertemu dengan Ferdi. Pertemuan itu berlangsung di sebuah restoran mewah yang terasa asing baginya. Ferdi tampak ramah dan penuh perhatian, tetapi Rima merasa ada jarak yang tidak bisa ia tembus. Di balik senyum sopan yang ia berikan, hatinya terasa kosong. Dalam pikirannya, hanya ada Arga. Sementara itu, Arga sedang bekerja lembur untuk menyelesaikan tugas kantor. Ia tidak tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah. Malam itu, Rima memintanya bertemu di taman tempat mereka biasa menghabiskan waktu bersama. Dengan hati yang berdebar, Arga pergi, mengira mereka akan merencanakan masa depan. Di bawah lampu taman yang remang, Rima menatap Arga dengan mata yang dipenuhi air mata. "Aku harus menurut pada orang tuaku," katanya dengan suara yang hampir pecah. "Mereka sudah memilihkan seseorang untukku." Kata-kata itu menghantam Arga seperti petir di siang bolong. Ia terdiam, tidak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. "Apa aku tidak cukup untukmu, Rima?"
Tanya Arga, suaranya bergetar. Ia tidak marah, tetapi penuh luka. Kita sudah melewati begitu banyak hal bersama. Aku tahu aku bukan orang kaya, tapi aku selalu berusaha untuk kita. Rima hanya bisa menangis. Ini bukan tentang cinta kita, Arga. Ini tentang keluargaku, masa depanku. Mereka ingin aku hidup lebih baik. Ia tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya akan semakin melukai hati lelaki di depannya. Arga merasa seperti dunianya runtuh. Cinta yang selama ini menjadi alasannya untuk terus berjuang kini direnggut darinya. Ia hanya bisa menatap Rima dengan mata yang penuh kesedihan. Tidak ada amarah, hanya kepasrahan. Kalau ini yang terbaik untukmu, aku tidak akan menahanmu, katanya lirih. Malam itu, Arga berjalan pulang dengan langkah berat. Udara dingin menusuk kulitnya, tetapi rasa sakit di hatinya jauh lebih menyiksa. Di kamarnya, ia duduk di depan meja, memandangi foto-foto kenangan mereka. Satu demi satu air mata jatuh membasahi mejanya. Hari-hari berikutnya, Arga mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras. Namun, setiap sudut kota mengingatkannya pada Rima. Senyumnya, tawanya, bahkan suaranya terasa masih melekat di sekitarnya. Ia tidak bisa melupakan, meskipun ia tahu ia harus melanjutkan hidup. Sementara itu, Rima menjalani hari-hari bersama Ferdi, tetapi hatinya tidak pernah benar-benar ada di sana. Ia terjebak dalam peran yang ditentukan oleh keluarganya, menjalani kehidupan yang tampak sempurna di mata orang lain, tetapi terasa kosong di dalam hatinya. Meski mereka kini terpisah, cinta di antara mereka masih menggantung, menjadi bayang-bayang yang tidak bisa mereka hilangkan. Namun, waktu terus berjalan, membawa mereka ke jalan yang berbeda, di mana luka dan kebahagiaan saling bergantian datang untuk menguji kekuatan hati mereka. Waktu berlalu dengan lambat bagi Arga. Setelah kehilangan Rima, ia berubah menjadi sosok yang berbeda. Di kantor, ia menjadi lebih pendiam. Rekan-rekannya yang biasa melihat senyum hangatnya kini hanya menemukan raut wajah kosong. Bahkan tawa kecil di sekitar pun tidak lagi membuatnya bergeming. Orang tua Arga mulai cemas melihat kondisi anak mereka. Mereka tahu bahwa perpisahan itu telah menghancurkan hati Arga. Namun, mereka juga tidak ingin ia terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Suatu malam, ibunya mendekati Arga di ruang tamu, membawa teh hangat dan duduk di sebelahnya. "Nak," ucapnya lembut, "aku tahu ini berat, tapi hidup tidak berhenti di sini. Kami hanya ingin melihatmu bahagia lagi." Awalnya, Arga hanya diam. Ia merasa kata-kata seperti itu tidak mampu menyembuhkan luka yang begitu dalam. Namun, ibunya melanjutkan, "Ada seseorang yang ingin kami kenalkan. Dara, anak sahabat ayahmu. Dia perempuan yang baik, dan aku yakin dia bisa membantumu menemukan kebahagiaan lagi." Arga tidak langsung merespons. Ia merasa hatinya belum siap untuk mengenal siapapun. Namun, setelah beberapa hari berpikir, ia menyadari bahwa mungkin bertemu seseorang baru bisa menjadi cara untuk melupakan luka lamanya. Dengan berat hati, ia akhirnya setuju. Pertemuan pertama mereka berlangsung di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Dara, seorang wanita dengan senyum lembut dan tatapan penuh kedamaian, tampak tidak canggung meski mengetahui latar belakang Arga. Ia tidak banyak bertanya, hanya mendengarkan cerita-cerita kecil yang Arga mau bagikan. Di mata Arga, Dara berbeda. Ia tidak mencoba mengambil tempat Rima, tidak memaksa masuk ke dalam hidupnya. Dara hanya ada, sebagai pendengar yang sabar dan teman bicara yang menyenangkan. Meski begitu, Arga tetap menjaga jarak. Ia belum siap untuk memberikan hatinya kepada orang lain. Hari-hari berlalu, dan Dara perlahan menjadi bagian dari keseharian Arga. Mereka sering bertemu, meski hanya untuk berbicara atau berjalan-jalan singkat. Dara tidak pernah menuntut apapun, tetapi kehadirannya yang tenang mulai memberikan warna baru dalam hidup Arga yang semula kelabu. Suatu hari, saat mereka duduk di tepi danau, Dara berkata dengan nada lembut, "Aku tahu kamu masih mencintai seseorang dari masa lalumu. Aku tidak ingin menggantikannya. Aku hanya ingin ada di sini untukmu, apapun bentuknya." Kata-kata itu membuat Arga tertegun. Ia melihat ke dalam mata Dara dan menemukan ketulusan yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Namun, hati Arga masih penuh dengan keraguan. Setiap kali ia merasa mulai nyaman dengan Dara, bayangan Rima kembali menghantuinya. Kenangan bersama Rima begitu kuat, seolah-olah masih hidup di sudut pikirannya. Tetapi, Dara tidak pernah memaksanya untuk melupakan. Ia hanya menganggap Rima sebagai seorang yang bisa menemani dia, menemani dia, menemani dia. Dia tidak pernah memaksa Dara untuk melupakan. Dia hanya menganggap Rima sebagai seorang yang bisa menemani dia, menemani dia, menemani dia. Dia tidak pernah memaksa Dara untuk melupakan. Tetapi, Dara tidak pernah
Ia membiarkan Arga menemukan jalannya sendiri. Perlahan, Arga mulai membuka diri. Ia sadar bahwa hidupnya tidak bisa terus terjebak dalam masa lalu. Meskipun cintanya kepada Rima tidak pernah benar-benar hilang, ia juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan baru yang hadir dalam hidupnya. Dara menjadi sinar kecil yang membimbingnya keluar dari kegelapan, meskipun ia tahu bahwa jalan menuju kebahagiaan sejati masih panjang. Namun, di balik setiap langkah maju yang Arga ambil, ada keraguan yang masih menghantui. Ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar mampu mencintai lagi, atau apakah ia hanya berusaha melarikan diri dari rasa sakit yang tak pernah hilang. Tanpa ia sadari, awal baru yang ia jalani bersama Dara mulai membentuk jalan cerita yang berbeda, membawa ia menuju pilihan-pilihan sulit yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hubungan Arga dan Dara berkembang perlahan, bagai aliran sungai yang tenang. Dara tidak pernah mendesak Arga untuk melupakan masa lalunya. Sebaliknya, ia memberikan waktu dan ruang yang dibutuhkan Arga. Keikhlasan itu membuat Arga merasa dihargai, meski hatinya masih dihantui oleh bayang-bayang Rima. Suatu malam, setelah pertemuan keluarga kecil di rumah orang tua Arga, Dara bertanya dengan lembut, apakah aku terlalu cepat hadir di hidupmu? Arga, yang tengah menuangkan teh untuk mereka berdua, terdiam. Ia menatap Dara dan berkata dengan jujur, bukan tentang cepat atau lambat, aku hanya takut tidak bisa memberikan hati yang utuh untukmu. Dara tersenyum kecil, aku tidak membutuhkan hatimu yang sempurna, Arga. Aku hanya ingin menjadi seseorang yang ada di sisimu, apapun yang terjadi. Kata-kata itu menembus dinding hati Arga yang selama ini ia bangun. Ia mulai melihat Dara tidak hanya sebagai pengganti, tetapi sebagai seseorang yang membawa kedamaian dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya terasa lebih cerah. Mereka mulai berbagi cerita, impian, dan bahkan rencana kecil untuk masa depan. Dara sering mengajak Arga mengunjungi tempat-tempat baru di kota, membantu Arga menemukan kebahagiaan yang selama ini ia kira telah hilang. Meski kebersamaan mereka tidak selalu sempurna, Arga mulai merasakan cinta yang berbeda, cinta yang tidak menghakimi, melainkan menerima. Namun, kebahagiaan itu tidak datang tanpa ujian. Suatu hari, saat mereka sedang menikmati makan malam di sebuah kafe kecil, seorang teman lama Arga menghampiri mereka. Hei, Arga, lama tak bertemu. Bagaimana kabar Rima? Tanyanya dengan santai, tanpa menyadari luka yang baru saja ia buka. Wajah Arga seketika berubah. Ia menelan ludah, mencoba menguasai diri. Dara, yang duduk di sampingnya, hanya tersenyum sopan meski ia bisa merasakan ketegangan di udara. Setelah pertemuan itu, Arga menjadi lebih pendiam. Kenangan tentang Rima yang selama ini ia coba kubur kembali muncul ke permukaan. Dara, yang menyadari perubahan sikap Arga, tidak menekan atau bertanya. Sebaliknya, ia memberikan ruang bagi Arga untuk merenung. Namun, di dalam hatinya, Dara merasa cemas. Ia tahu bahwa ia bukanlah cinta pertama Arga, dan meskipun ia tidak pernah berniat menggantikan posisi itu, ia takut kehilangan tempat yang kini ia miliki. Beberapa hari kemudian, Arga akhirnya membuka diri. Dalam sebuah percakapan yang penuh kejujuran, ia berkata, aku tidak ingin menyakitimu, Dara. Aku tahu kau layak mendapatkan seseorang yang bisa mencintaimu sepenuh hati. Tapi aku masih belajar bagaimana melakukannya. Dara menggenggam tangan Arga dengan erat. Aku tidak butuh kesempurnaan, Arga. Aku hanya ingin kita terus mencoba bersama. Karena aku percaya, setiap hati yang hancur bisa disembuhkan, jika kita mau saling menjaga. Kata-kata Dara menguatkan Arga, membuatnya berani melangkah ke depan tanpa terus menoleh ke masa lalu. Lambat laun, kehangatan hubungan mereka tumbuh menjadi ikatan yang lebih dalam. Dara mulai menjadi bagian penting dari hidup Arga, seseorang yang membuatnya merasa bahwa cinta tidak selalu harus berakar pada kenangan, tetapi juga bisa tumbuh dari keikhlasan dan penerimaan. Namun, di tengah kebahagiaan yang mulai mereka bangun, kehidupan memiliki rencana lain. Tanpa mereka sadari, badai baru sedang mendekat, membawa serta kenangan lama yang selama ini berusaha mereka lupakan. Kebahagiaan yang baru saja dirasakan Arga kembali terancam oleh bayangan masa lalunya yang tidak pernah benar-benar pergi. Bab 5, Kehilangan dan Kembalinya Rima. Hari itu, hujan turun deras. Arga baru saja pulang dari kantor, membawa sekotak kecil kue favorit Dara sebagai kejutan. Ketika ia sampai di rumah, suara ketukan di pintu membuat langkahnya terhenti.
Pintu terbuka, dan di sana, di bawah guyuran hujan, berdiri sosok yang telah lama ia kira tidak akan pernah ia lihat lagi. Rima, suara Arga hampir tenggelam dalam deru hujan. Wanita itu berdiri di depan pintu dengan wajah yang basah oleh air mata, bukan hanya karena hujan. Dalam pelukannya, ada tas kecil, seolah-olah ia telah meninggalkan segalanya untuk kembali. Aku tidak tahu harus kemana lagi, Arga, ucap Rima dengan suara bergetar. Ferdi, dia meninggal, dan sekarang aku benar-benar sendiri. Kata-kata itu menghantam Arga seperti badai. Rasa kasihan, keterkejutan, dan kenangan lama bercampur menjadi satu. Dara muncul dari ruang tamu, wajahnya berubah pucat ketika melihat siapa yang berdiri di depan pintu. Namun, ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya berdiri di sana, menyaksikan bagaimana masa lalu Arga tiba-tiba kembali dengan cara yang tidak terduga. Arga membawa Rima masuk, memberikan selimut untuk menghangatkannya. Malam itu, mereka berbicara panjang lebar. Rima menceritakan kehidupannya setelah perpisahan mereka, tentang bagaimana ia menjalani pernikahan tanpa cinta, bagaimana Ferdi berubah menjadi sosok yang dingin, hingga akhirnya kecelakaan tragis yang merenggut nyawa suaminya. Dara mendengarkan dari kejauhan. Meskipun ia tidak ingin menginterupsi, hatinya seperti diremas. Ia tahu Rima adalah cinta pertama Arga, dan meskipun Arga telah berusaha melangkah maju, kehadiran Rima pasti akan mengusik hatinya. Hari-hari berikutnya, Rima sering datang untuk berbicara dengan Arga. Awalnya, ia hanya meminta dukungan moral, tetapi perlahan-lahan, pertemuan mereka menjadi lebih intens. Dara, yang berusaha sekuat tenaga untuk memahami situasi, mulai merasa ada sesuatu yang hilang dalam hubungannya dengan Arga. Apakah aku mengganggumu? Tanya Dara suatu malam saat mereka sedang makan malam. Arga mengangkat wajahnya, terkejut dengan pertanyaan itu. Tentu saja tidak, jawabnya cepat, tetapi Dara bisa melihat kebimbangan di matanya. Sementara itu, Rima mulai menunjukkan perasaannya yang masih belum berubah. Dalam sebuah percakapan, ia berkata, "Aku salah karena meninggalkanmu, Arga. Kalau aku bisa mengulang waktu, aku tidak akan pernah membuat keputusan itu." Kalimat itu mengguncang hati Arga. Ia tahu bahwa ia telah mencoba melupakan Rima, tetapi kenangan masa lalu kembali menghantuinya dengan kehadiran wanita itu. Dara semakin merasa tersisih. Ia melihat bagaimana Arga mulai terlihat berbeda setiap kali Rima ada di dekatnya. Meskipun Arga tidak pernah mengucapkan apapun, Dara bisa merasakan kebimbangannya. Hatinya terluka, tetapi ia tidak ingin menyerah tanpa perjuangan. Suatu malam, Dara akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Arga, aku tahu kau sedang berada di persimpangan. Aku tidak ingin memaksamu memilih, tetapi aku juga tidak bisa berpura-pura bahwa aku tidak merasakan apa-apa. Air matanya mengalir, tetapi ia tetap tegar. Jika kau masih mencintai Rima, katakan padaku sekarang, dan aku akan pergi. Arga terdiam lama. Dalam hatinya, ia tahu ia harus membuat keputusan. Di satu sisi, ada cinta lama yang pernah menjadi segalanya baginya. Di sisi lain, ada Dara, wanita yang telah membantunya bangkit dan memberikan kehidupan baru yang penuh kedamaian. Namun, sebelum Arga bisa menjawab, Dara melanjutkan, cinta bukan hanya tentang siapa yang pertama, Arga. Tapi tentang siapa yang tetap tinggal ketika semuanya terasa berat. Kalimat itu menusuk hati Arga, membuatnya sadar bahwa ia harus menghadapi kenyataan dengan keberanian. Malam itu, Arga termenung di kamar, memikirkan dua wanita yang telah mengisi hidupnya. Keputusan yang harus ia ambil tidak hanya akan menentukan masa depannya, tetapi juga nasib hati yang telah percaya padanya. Di luar, hujan kembali turun, seolah-olah alam pun merasakan beratnya pilihan yang harus ia buat. Hari itu, matahari bersinar redup, seolah memahami badai di hati Arga. Ia duduk di bangku taman yang menjadi saksi cinta lamanya bersama Rima. Tempat itu kini terasa asing, penuh dengan kenangan yang bertabrakan dengan realitas. Dua wanita yang berarti dalam hidupnya kini menuntut kejujuran yang sama, siapa yang akan ia pilih. Rima datang lebih dulu. Ia membawa sebuket bunga kecil, bukan untuk menarik perhatian, tetapi untuk menunjukkan kesungguhannya. Arga, ucapnya dengan suara lembut. Aku tahu aku terlambat menyadari segalanya. Tapi aku benar-benar ingin memperbaiki apa yang telah rusak. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Kata-kata Rima menggema dalam benak Arga.
Cintanya pada Rima adalah sesuatu yang tak pernah ia sangkal, meski kini hanya berupa bayang-bayang. Namun, bersama Rima ada luka yang belum sepenuhnya sembuh, luka yang ia peluk setiap malam saat mencoba tidur sendirian. Beberapa saat kemudian, Dara tiba. Ia tidak membawa apa-apa, hanya kehadirannya yang tenang seperti biasanya. Tatapan matanya mencari-cari jawaban di wajah Arga, meskipun ia tahu pria itu masih terjebak dalam kebimbangan. Dara tidak mengatakan apapun. Baginya, kehadirannya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia masih ada untuk Arga, meski hatinya tersiksa oleh keraguan. Arga berdiri di antara keduanya, seperti pohon yang dipaksa, memilih cabang mana yang akan tetap tumbuh. Hatinya bergejolak. Di satu sisi, Rima adalah cinta pertama yang pernah membuatnya percaya pada keajaiban. Di sisi lain, Dara adalah penyembuh luka yang mengajarinya bahwa cinta bisa tumbuh lagi dari kepingan hati yang hancur. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, ucap Arga dengan suara bergetar. Tapi aku juga tidak bisa terus seperti ini. Aku harus jujur pada diriku sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap Rima dengan mata yang penuh harapan sekaligus penyesalan. Rima, katanya akhirnya, aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Tapi kita adalah masa lalu. Keputusanmu dulu meninggalkan bekas yang terlalu dalam, dan aku tidak bisa menghapusnya begitu saja. Suara Arga serak, seperti terbebani oleh beban yang ia pikul. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang lagi. Rima terdiam. Air matanya jatuh tanpa henti, tetapi ia tidak berusaha membantah. Dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan itu adalah akibat dari pilihannya di masa lalu. Aku mengerti, katanya dengan suara berbisik. Aku hanya ingin kau bahagia, Arga. Arga kemudian beralih pada Dara. Mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, Arga merasa yakin akan apa yang ia rasakan. Dara, ucapnya, kau hadir di saat aku tidak punya apa-apa lagi. Kau tidak mencoba menggantikan siapapun, tapi kau menunjukkan bahwa cinta bisa datang dalam bentuk yang berbeda. Aku ingin kita melanjutkan ini, jika kau masih menginginkannya. Dara tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya tersenyum kecil, lalu mengangguk. Namun, di balik senyum itu, ada rasa takut. Takut bahwa kehadiran Rima yang kembali suatu hari akan mengguncang fondasi hubungan mereka lagi. Rima pergi malam itu, membawa luka yang tidak akan pernah sepenuhnya sembuh. Meski demikian, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi menjadi bayang-bayang dalam hidup Arga. Keputusan itu adalah bentuk cinta terakhir yang ia berikan, membiarkan Arga bahagia dengan orang yang ia pilih. Namun, bagi Arga dan Dara, ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Pilihan yang telah dibuat bukan jaminan kebahagiaan. Cinta mereka harus menghadapi sisa-sisa masa lalu yang terus membayangi. Mereka harus membuktikan bahwa hubungan yang dibangun di atas luka bisa menjadi sesuatu yang kokoh dan tak tergoyahkan. Di malam yang sunyi, Arga menatap langit berbintang bersama Dara. Aku tidak tahu bagaimana cara melupakan semuanya, bisiknya. Dara menggenggam tangannya erat. Kita tidak harus melupakan, Arga. Kita hanya perlu belajar menjalani hidup bersama, apapun yang terjadi. Dan di sanalah mereka, memulai babak baru dengan hati yang penuh luka, tetapi juga penuh harapan. Namun, di kejauhan, bayang-bayang masa lalu tetap mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menguji cinta mereka sekali lagi. Beberapa bulan berlalu setelah keputusan besar itu, Arga dan Dara berusaha membangun kebahagiaan bersama, meskipun kedamaian itu terasa rapuh. Dara selalu tampak kuat, tetapi di balik senyumnya ada keraguan yang tak pernah ia ungkapkan. Arga pun berjuang, mencoba menghilangkan setiap bayangan tentang Rima yang kadang muncul tanpa izin. Namun, hidup tidak pernah berjalan semudah yang diinginkan. Suatu sore, ketika Dara sedang merapikan meja kerja Arga, ia menemukan sebuah kotak kecil di laci. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu dan menemukan foto-foto lama Arga bersama Rima. Foto-foto itu penuh dengan kebahagiaan yang sulit ia abaikan. Ketika Arga pulang, ia langsung menyadari suasana yang berbeda. Dara berdiri di ruang tamu, memegang kotak kecil itu. "Kenapa kau masih menyimpannya?" tanyanya dengan suara pelan, nyaris berbisik. Arga terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti perasaanmu," ujarnya akhirnya. "Foto-foto itu hanya kenangan. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali melihatnya." "Kenangan?" ulang Dara dengan getir.
Tapi kenangan itu terus ada, dan aku tidak tahu apakah aku akan selalu menjadi pilihanmu, atau hanya pelarianmu. Arga mendekat, mencoba menggenggam tangan Dara, tetapi ia menghindar. Aku memilihmu, Dara, katanya dengan tegas. Jika tidak, aku tidak akan ada di sini sekarang. Tapi aku tidak bisa menghapus masa laluku begitu saja. Aku hanya manusia. Malam itu berlalu dalam keheningan yang menyakitkan. Dara tidak mengatakan apapun lagi, tetapi Arga tahu bahwa hati wanita itu terluka. Ketegangan ini menggerogoti hubungan mereka, menciptakan celah kecil yang perlahan-lahan melebar. Di sisi lain, Rima tetap berusaha menjauh dari kehidupan Arga. Namun, takdir seolah tidak membiarkannya melupakan. Suatu hari, Rima dan Arga tanpa sengaja bertemu di sebuah kafe. Pertemuan itu awalnya canggung, tetapi mereka akhirnya berbicara, mengenang masa lalu dengan cara yang tidak lagi menyakitkan. Arga, ucap Rima saat mereka berpisah, aku tidak datang untuk merebutmu kembali. Aku hanya ingin kau tahu, aku selalu mendoakan kebahagiaanmu, apapun bentuknya. Kata-kata itu seharusnya menenangkan hati Arga, tetapi justru membuatnya teringat pada luka-luka lama. Saat ia pulang, Dara menatapnya dengan tatapan penuh pertanyaan. Kau bertemu dengannya lagi, bukan? Tanyanya tanpa amarah, tetapi penuh rasa sakit. Arga hanya mengangguk. Ia tahu ia tidak bisa berbohong, tetapi kebenaran itu justru memperumit segalanya. Kau tahu apa yang paling menyakitkan? Kata Dara akhirnya. Bukan karena kau masih memikirkan dia, tapi karena aku selalu merasa seperti orang luar dalam hidupmu, meski aku yang ada di sini sekarang. Arga mencoba menjelaskan, tetapi setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti pisau bagi Dara. Malam itu, Dara memutuskan untuk meninggalkan rumah sementara. Aku butuh waktu untuk berpikir, katanya singkat sebelum melangkah pergi. Kepergian Dara meninggalkan kehampaan yang mendalam. Arga merasa kehilangan, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari masa lalunya yang tidak pernah benar-benar ia lepaskan. Ia menghabiskan malam-malam panjang dengan merenung, bertanya pada dirinya sendiri apakah ia benar-benar layak mendapatkan cinta Dara. Di sisi lain, Dara merasa terjebak dalam kebingungan. Ia mencintai Arga, tetapi ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang wanita lain. Ia ingin percaya bahwa cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi segalanya, tetapi keraguan itu terus menghantui. Ketika pagi tiba, Arga memutuskan untuk mencari Dara. Ia tidak ingin kehilangan wanita yang telah memberinya alasan untuk kembali percaya pada cinta. Namun, saat ia berdiri di depan pintu rumah orang tua Dara, ia tahu bahwa untuk memperjuangkan hubungan ini, ia harus melakukan lebih dari sekadar meminta maaf. Ia harus membuktikan, tidak hanya pada Dara tetapi juga pada dirinya sendiri, bahwa masa lalu adalah sesuatu yang bisa ia hadapi tanpa harus membiarkan bayang-bayangnya merusak masa depan. Tapi bisakah ia benar-benar melakukannya, ketika hatinya sendiri masih belum sepenuhnya bebas dari rasa bersalah? Arga berdiri di depan pintu rumah orang tua Dara dengan tangan gemetar. Ia mengetuk perlahan, berharap Dara akan membuka pintu, tetapi bukan dia yang muncul. Ibunya, dengan tatapan yang penuh kekhawatiran, menyambutnya. Dara sedang menenangkan diri, katanya tanpa basa-basi. Dia butuh waktu, Arga. Biarkan dia berpikir. Arga hanya mengangguk, meski hatinya ingin memohon. Tolong sampaikan padanya, aku ingin berbicara. Aku tidak akan menyerah. Malam itu, Arga kembali ke rumahnya yang sepi. Ia berjalan ke meja kerjanya, tempat kotak kecil itu dulu disimpan. Ia membuka lacinya, mengeluarkan foto-foto masa lalunya bersama Rima, dan menatapnya. Untuk terakhir kali, dengan napas berat, ia membuang semua foto itu ke dalam kantong sampah. Aku tidak bisa terus seperti ini, gumamnya kepada dirinya sendiri. Jika aku ingin Dara percaya, aku harus melepaskan semuanya, tanpa sisa. Sementara itu, Dara duduk di balkon rumah orang tuanya, memandangi langit malam yang penuh bintang. Kenangan tentang Arga membanjiri pikirannya, tetapi juga rasa sakit yang terus menghantuinya. Ia mencintai pria itu, tetapi ia juga tahu bahwa mencintai seseorang berarti membangun kepercayaan yang kokoh, sesuatu yang kini terasa goyah. Pagi berikutnya, Rima datang ke rumah Arga. Ini adalah pertama kalinya ia kembali setelah malam perpisahan mereka. Arga, katanya dengan suara rendah, aku mendengar Dara pergi. Ini bukan salahku, kan? Arga memandang Rima dengan tatapan penuh kelelahan. Tidak,
Ini bukan salahmu, jawabnya. Ini salahku, karena aku membiarkan masa lalu kita mengganggu masa depanku. Rima terdiam, kemudian mengangguk pelan. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak akan lagi muncul di hidupmu. Aku tahu tempatku, dan aku tidak ingin menjadi alasan kehancuranmu. Setelah Rima pergi, Arga merasa ada beban yang sedikit terangkat. Namun, rasa bersalah terhadap Dara masih menghantui. Ia memutuskan untuk menulis surat, sesuatu yang bisa menggambarkan isi hatinya lebih baik daripada kata-kata yang sering kali tersangkut di tenggorokannya. Dara, aku tahu aku telah menyakitimu, dan aku tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Tapi aku ingin kau tahu, aku memilihmu bukan karena aku tidak punya pilihan lain, tetapi karena kau adalah rumah yang selalu aku cari. Jika kau memberiku kesempatan, aku ingin membuktikan bahwa cinta kita bisa bertahan. Aku akan menunggumu, seberapa lama pun itu. Arga. Dara membaca surat itu keesokan harinya, matanya basah oleh air mata. Kata-kata itu menyentuh hatinya, tetapi rasa ragu tetap ada. Ia tahu bahwa cinta membutuhkan lebih dari sekadar janji, cinta membutuhkan tindakan nyata. Beberapa hari kemudian, Dara memutuskan untuk kembali ke rumah Arga. Namun, ketika ia tiba, ia menemukan pintu yang terbuka dan suara Arga berbicara dengan seseorang. Ia melangkah pelan, rasa takut dan harapan bercampur menjadi satu. Aku ingin melakukannya dengan benar kali ini, suara Arga terdengar dari ruang tamu. Ketika Dara masuk, ia melihat Arga sedang berbicara dengan seorang konselor pernikahan. Dara, ujar Arga sambil berdiri, terlihat kaget namun penuh harapan. Aku tahu kita tidak sempurna. Tapi aku ingin kita memperbaikinya bersama. Aku sudah membuat janji ini karena aku tidak ingin kehilanganmu. Dara memandang Arga lama, hatinya bergejolak. Ia tahu keputusan ini tidak mudah, tetapi ia juga tahu bahwa Arga sedang berusaha. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Aku tidak ingin mencoba sendirian, Arga. Jika kita ingin ini berhasil, kita harus melakukannya bersama, katanya dengan suara yang lembut tetapi tegas. Hari-hari berikutnya adalah perjalanan penuh ujian. Mereka menghadiri sesi konseling bersama, belajar membuka diri, dan menghadapi rasa sakit masa lalu yang belum selesai. Arga mulai menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin berubah, sementara Dara perlahan mulai mempercayainya lagi. Namun, kebahagiaan yang mereka coba bangun tetap diwarnai keraguan. Bayangan masa lalu masih mengintai di sudut, siap menyerang kapan saja. Cinta mereka diuji oleh kenyataan bahwa luka lama tidak mudah sembuh, dan kepercayaan membutuhkan waktu untuk kembali utuh. Di bawah langit malam yang gelap, mereka berdiri berdampingan, saling menggenggam tangan. Dara menatap Arga dan berkata, aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi aku ingin kita terus berjuang, apapun yang terjadi. Arga mengangguk, aku akan melakukannya, Dara. Untukmu, untuk kita. Malam itu, mereka berjanji untuk tidak lagi membiarkan bayangan masa lalu menguasai mereka. Tapi mereka tahu, perjalanan ini belum selesai. Perjuangan mereka baru saja dimulai. Hari itu, langit mendung seolah menggambarkan suasana hati Dara yang masih berusaha sembuh. Meskipun ia dan Arga telah sepakat untuk memperbaiki hubungan mereka, retakan yang ada belum sepenuhnya menyatu. Rasa percaya Dara masih diuji, terlebih ketika bayangan Rima masih sesekali muncul di benaknya, meski wanita itu sudah pergi dari kehidupan mereka. Arga mencoba sekuat tenaga untuk menunjukkan bahwa ia telah berubah. Ia mulai melibatkan Dara dalam setiap aspek hidupnya, hal-hal kecil seperti memilih furnitur baru untuk rumah, hingga hal besar seperti mengajaknya menghadiri acara kantor. Namun, Dara tahu, tindakan itu tidak cukup untuk menghapus rasa ragu yang terus menghantuinya. Sementara itu, di tempat lain, Rima berjuang melanjutkan hidupnya. Ia telah pindah ke kota lain, jauh dari Arga dan Dara, mencoba memulai dari awal. Tetapi luka hatinya tak kunjung sembuh. Ia masih mencintai Arga, meski ia tahu cinta itu kini tak lagi mungkin. Hingga suatu malam, telepon rumah Arga berdering. Dara yang mengangkatnya, dan suara di seberang membuatnya terdiam. Dara, ini aku, Rima, kata wanita itu dengan nada yang terdengar berat. Dara menggenggam gagang telepon lebih erat. Kenapa kau menelepon? Tanyanya, suaranya terdengar lebih tajam daripada yang ia maksudkan. Aku tidak ingin mengganggu. Aku hanya ingin meminta maaf atas semua yang terjadi, jawab Rima. Aku tidak berharap kau memaafkanku,
Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah bermaksud menghancurkan hubungan kalian. Dara terdiam lama sebelum akhirnya menjawab, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, Rima. Tapi jika kau benar-benar ingin meminta maaf, biarkan kami melanjutkan hidup tanpa bayanganmu. Percakapan itu menjadi titik balik bagi Dara. Setelah menutup telepon, ia merasa campur aduk, antara lega dan bingung. Namun, satu hal yang ia sadari, ia harus berhenti melihat Rima sebagai ancaman jika ingin melangkah maju bersama Arga. Di sisi lain, Arga melihat perubahan dalam sikap Dara. Ia tampak lebih tenang, meski kadang masih terlihat ragu. Arga tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan kepercayaan Dara. Suatu malam, Arga mengajak Dara ke tempat yang dulu menjadi saksi awal cinta mereka, sebuah bukit kecil dengan pemandangan kota yang indah. Di sana, ia mengungkapkan semua isi hatinya. Dara, katanya sambil menggenggam tangan wanita itu. Aku tahu aku sudah membuat terlalu banyak kesalahan. Tapi aku juga tahu, kau adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Dara menatap Arga, air mata mengalir di pipinya. Aku ingin percaya padamu, Arga. Tapi aku butuh waktu. Aku butuh kepastian bahwa kau benar-benar meninggalkan masa lalumu. Arga mengangguk. Aku mengerti, dan aku akan memberimu waktu sebanyak yang kau butuhkan. Aku akan terus membuktikan bahwa aku ada untukmu, apapun yang terjadi. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, mereka saling berpelukan, seolah mencoba menenangkan hati yang masih penuh dengan luka. Namun, hidup tidak pernah sederhana. Keesokan harinya, sebuah berita mengejutkan datang. Rima terlibat dalam kecelakaan serius di kota tempat ia tinggal. Arga mendapat kabar itu dari seorang teman lama mereka, dan tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk pergi menjenguk. Dara, meskipun hatinya terluka, memilih untuk ikut. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir bagi hubungan mereka, apakah ia bisa benar-benar melepaskan rasa cemburunya dan mempercayai Arga, atau membiarkan rasa sakit itu menguasai dirinya. Di rumah sakit, mereka menemukan Rima dalam kondisi lemah tetapi masih sadar. Tatapan Rima berubah saat melihat Dara berdiri di samping Arga. Kalian datang, katanya dengan suara lemah, matanya berkaca-kaca. Dara maju lebih dulu, menggenggam tangan Rima. Aku tidak membencimu, Rima, katanya dengan suara pelan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku dan Arga sedang mencoba memperbaiki segalanya. Dan aku harap kau juga bisa melanjutkan hidupmu. Rima tersenyum tipis, meski air mata jatuh di pipinya. Terima kasih, katanya. Aku hanya ingin kalian bahagia. Itu sudah cukup untukku. Saat mereka meninggalkan rumah sakit, Dara merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat Rima sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari masa lalu yang harus ia terima. Arga menggenggam tangan Dara erat, seolah berjanji bahwa ini adalah awal yang baru. Di bawah sinar matahari pagi, mereka melangkah pergi, meninggalkan bayangan masa lalu yang akhirnya mulai memudar. Namun, mereka tahu, perjalanan ini belum berakhir. Cinta mereka harus terus diuji oleh waktu dan keadaan. Tapi kali ini, mereka melangkah dengan keyakinan baru, bahwa bersama, mereka bisa menghadapi apapun.